Selamat berjumpa lagi sahabat inspirasi. Refleksi rohani pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Saya mengajak kita sekalian untuk mengawali permenungan rohani ini dengan memberi tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang di antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat inspirasi, judul permenungan rohani yang akan saya bawakan ini berjudul Memilih yang Prioritas. Imbas dari pelonggaran PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 menyebabkan aneka dimensi kegiatan manusia mulai berdenyut dan bergerak seperti sedia kala. Di bidang pendidikan, anak-anak mulai kembali ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar secara langsung, secara tatap muka, walaupun dengan sistem shifting dan harus menaati protokol kesehatan secara ketat. Di bidang ekonomi, tidak ada lagi pembatasan jam malam. Semua orang bebas melakukan transaksi barang dan jasa di mana dan kapan saja. Memang tetap wajib protokol kesehatan, namun kelihatan banyak orang tidak mengindahkannya. Di bidang agama, berbagai bentuk pesta iman orang Katolik seperti sakramen permandian, komuni pertama, dan perkawinan mulai diizinkan untuk diberikan. Ruang-ruang kehidupan yang mulai terbuka ini ternyata menampilkan wajah ganda. Di satu sisi ada efek positif yang mau dikedepankan. Anak-anak tidak mengalami hambatan dalam belajar. Roda ekonomi kembali bergerak normal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Dan pada akhirnya kesejahteraan rakyat juga mengalami peningkatan. Dan tentunya secara khusus dalam bidang agama, pembinaan kualitas iman dan mental umat beriman tetap terjaga. Di lain sisi, wajah kehidupan manusia seakan tercoreng. Ada euforia yang muncul di tengah masyarakat, di tengah umat, bahwa badai pandemi telah berlalu dari hidup manusia. Pola pikir ini yang mendorong manusia untuk tidak lagi menaati protokol kesehatan. Banyak orang tidak lagi mengenakan masker ketika bepergian keluar rumah atau berada di tempat publik. Larangan untuk menjaga jarak sudah tidak diindahkan. Banyak titik kumpul yang mempertemukan banyak orang, misalnya di pasar, di jalan, di tempat pesta, dan sebagainya. Euforia yang paling kelihatan dan dirasakan bagi kita orang Katolik adalah pada saat diadakannya resepsi syukur atas penyelenggaran pesta iman.
Orang hanya taat pada protokol kesehatan ketika berada di dalam gereja. Itu pun bukan dilakukan atas dasar kesadaran. Ketika sudah berada di luar gereja, aturan itu dianggap sudah selesai alias tidak berlaku lagi. Di tempat penyelenggaraan pesta syukur, kita melihat ada konsentrasi massa. Jangan tanya lagi soal masker atau jaga jarak, karena sudah pasti tidak akan terlihat di sana. Kalaupun ada, mungkin hanya sebagian kecil yang bermasker. Itu pun tidak diletakkan pada posisi yang semestinya. Tidak hanya pada soal kepatuhan protokol kesehatan yang mengalami stagnasi atau kemerosotan, tapi juga dalam aspek lain yang lebih mendalam, seperti nilai ugahari atau kesederhanaan. Pada dasarnya, Gereja Katolik tetap memberikan himbauan moral agar dalam masa pandemi ini umat tidak boleh berfoya-foya, menghamburkan uang dan barang untuk mengadakan pesta dalam jenis apapun, apalagi perayaan syukur dalam pesta iman, karena yang menjadi inti atau prioritas adalah penerimaan sakramen di dalam gereja, bukan di luar gereja dengan mengadakan pesta pora yang meriah. Namun realitas yang terjadi sungguh terbalik dengan aturan dan harapan ideal. Banyak orang Katolik yang salah menaruh prioritas dalam hidupnya. Orang Katolik lebih banyak mengutamakan sesuatu yang indah, bagus, dan hebat pada tataran permukaan. Orang rela mengadakan pesta pora dengan anggaran biaya yang besar, tentu saja dengan mengumpulkan undangan, mengumpulkan orang yang tidak sedikit pula. Orang ingin dikenal, mencari nama baik, dan diakui oleh semua orang. Keinginan atau nafsu yang kuat ini mengalahkan nilai atau spirit yang lebih mendalam atau mendasar, yakni spirit ugahari atau hidup dalam nilai kesederhanaan. Sahabat inspirasi yang terkasih, pengarus utaman, prestise, martabat, dan pamor pribadi sebenarnya sudah terlaksana di kalangan orang Farisi di masa Yesus. Orang Farisi sejatinya adalah sebuah kelompok yang baik. Perjuangan kelompok ini sebenarnya sangat mulia. Mereka ingin mempertahankan kemurnian ajaran dan tradisi agama Yahudi yang mulai tergerus oleh budaya dan agama asing kala itu. Namun perlahan-lahan perjuangan dan motivasi kelompok ini mulai dipertanyakan. Eksistensi mereka mulai diragukan. Di satu pihak, mereka adalah orang-orang yang legalistik formal, orang-orang yang sangat menekankan aturan dan hukum dalam hidup keagamaan. Namun di pihak lain, mereka mengabaikan spirit dari aturan dan hukum itu, yakni hukum kasih Allah. Mereka memaksa orang menaati aturan keagamaan yang keras untuk mendongkrak prestise mereka sebagai tokoh agama. Mereka menindas orang untuk memberikan persembahan atas nama Tuhan demi memuaskan nafsu pribadi, mendapatkan kekayaan. Mereka suka tampil di ruang-ruang publik untuk mendapat penghormatan dan sembah sujud. Atas perilaku mereka yang mengutamakan hukum dan mengabaikan nilai kasih Allah, Yesus memberi kecaman yang keras. Yesus menegaskan bahwa orang-orang Farisi salah menaruh prioritas dalam hidup. Mereka lebih mementingkan ego pribadi dan kelompok dengan mengorbankan orang lain. Mereka lebih memprioritaskan hidup dalam kenikmatan, hidup penuh kekayaan dan nama besar, dengan memanfaatkan kebodohan, ketidaktahuan, dan keluguan umat. Mereka lupa dan mengabaikan nilai yang paling luhur, yakni nilai kasih Allah. Kasih Allah itu tidak terwujud dalam seperangkat peraturan yang formal dan kaku. Kasih Allah itu akan nampak dalam perilaku kasih terhadap sesama manusia sebagai citra Allah. Sahabat inspirasi, kecaman Yesus terhadap orang Farisi berlaku juga terhadap kita orang beriman.
Kita acap kali berlaku sebagai orang-orang Farisi modern yang lebih mementingkan ego, sibuk mencari nama baik dan harga diri. Kita menaruh hal-hal yang tidak penting sebagai prioritas dan meletakkan aspek fundamental kehidupan di bawah kaki. Afirmasi semangat kasih yang digaungkan oleh Yesus terdistribusi dalam pelajaran kontekstual kehidupan kita. Spirit kasih harus menjadi prioritas dan menjelma dalam dua semangat. Pertama, semangat kasih di masa pandemi ini menuntun kita untuk selalu taat pada protokol kesehatan. Kita patuh pada prokes bukan hanya demi menjaga diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dan menjadi sasaran pelayanan kita. Kedua, semangat ugah hari atau hidup dalam kesederhanaan. Kita tidak berfoya-foya untuk menghamburkan harta atau kekayaan demi gengsi, demi mendapatkan pamor atau mendapatkan harga diri. Semangat ugah hari memacu kita untuk hidup hemat, dan lebih penting adalah kita mau menunjukkan solidaritas terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Mari kita mengutamakan hal yang lebih prioritas dalam hidup dengan mengaplikasikan dua semangat kasih dalam kehidupan. Kita tetap menaati protokol kesehatan demi kebaikan bersama dan menata diri untuk hidup dalam spirit kesederhanaan. Semoga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.